Oke, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Riza. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu Ade. Oke, bagaimana nih kabar Bu Riza siang ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh, iya, Alhamdulillah, syukurlah ya. Masih semangat ya? Masih Bu, semangat Alhamdulillah. Oke, baiklah. Hari ini kita akan, sebagaimana yang kita tahu, kita akan melakukan supervisi ya Bu ya. Nah, sebelum itu, eh, percakapan ini eh, percakapan ini ya kita ke percakapan kita berdua ya kita ke konfidensial jadi kita santai saja. Ibu bisa menceritakan apa yang ibu rasakan kita dengan jawaban-jawaban terbuka dan yang penting relax saja ya Bu ya. Oke, baik, rencananya ini Bu ya, rencananya ini ibu akan melakukan eh, apa yang ingin saya bantu kembangkan Bu dari percakapan kita hari ini? Di sini saya ingin bantu Ibu bantu dalam pengembangan kompetensi pada saat mengajukan pertanyaan terbuka. Oh, sangat ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan di saat coaching ya Bu ya. Oke, baik. Apa yang membuat Ibu ingin mengembangkan potensi Ibu tersebut? Karena selama ini Ibu Ade saya itu terbiasa dengan pengajuan pertanyaan tertutup gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui pertanyaan tertutup itu tidak memberikan kebebasan kepada yang diberikan pertanyaan untuk mengembangkan idenya gitu. Jadi saya ingin Ibu lihat nanti bagaimana teknik-teknik saya dalam coaching mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, apakah masih ada yang tertutup atau sudah maksimal seperti itu, Bu. Oke, gitu. Berarti kalau di skala penilaian ini dari segi pertanyaan, dari kemampuan Ibu memberikan pertanyaan di saat coaching, itu kira-kira kalau dari 1 sampai 10, itu kira-kira di angka berapa? Di angka 5 kali, Bu. Di angka 5 ya. Semoga nantinya di saat proses coaching Ibu bisa meningkatkan angkanya lagi ya Bu ya. Oke. Rencana kapan nih Ibu akan melakukan eh, Bu Ade, mana Bu Ade? terputus coachingnya? Ibu Ade suaranya. Maaf ya. Iya maaf tadi ada telepon masuk jadi sinyalnya langsung terputus. Maaf ya. Oke saya ulangi nih. Jadi kapan nih rencananya Bu Riza akan melakukan kegiatan coachingnya? Siang ini, Bu. Oke baiklah. Nanti bisa kita jadwal lagi kapan kita akan melakukan refleksi atau kalibrasinya kembali. Ya, setelah supervisinya berlangsung. Kegiatan Oh, coachingnya oke. berlangsung. Oke, baik. Baiklah, saya kasih ibu kesempatan untuk coaching. Eh, baik, silakan Bu Riza. Oke, terima kasih Bu Ade. Baik, terima kasih waktunya kepada Bu Ade. Kita langsung saja untuk kegiatan selanjutnya itu proses coaching dengan coach saya yaitu Ibu Rida Gusmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rida. Waalaikumsalam, Ibu Riza. Apa kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Kemarin kita sudah menjadwalkan ya, Ibu ingin mengatur pertemuan bersama saya dan ini adalah waktunya. Kira-kira eh, Ibu menemui saya ini dengan tujuan apa ya yang mau kita bahas? Mau ngobrol-ngobrol sama Ibu. Apa ya ceritanya? Curhat mungkin ya. Pengen curhat sedikit.
tentang ya yang masih mengganjal gitunya di hati gitu. Ada persoalan eh, dari guru-guru di sekolah juga, dan rasanya saya ingin sekali mendapatkan solusi gitu. Berarti percakapan kita ini kira-kira yang Ibu harapkan seperti apa? Tentunya nanti dengan percakapan ini bisa menemukan solusi terhadap permasalahan itu. Ini permasalahan yang mungkin lebih ke guru-guru di sekolah, di mana guru-gurunya belum terlalu apa ya antusias, belum terlalu bersemangat untuk mengikuti program guru penggerak yang sudah dicanangkan oleh kementerian. Oke, baik Ibu Rida. Nanti kita di sini dalam sesi coaching ini, saya tidak lebih pintar dari Ibu, tapi saya harapkan dari bincang-bincang kita ini, kita dapatkan solusi, Ibu dapat menggali potensi, dan kedepannya menjadi lebih baik ya, Bu Rida. Oke, baik Insya Ibu Allah. Rida. Untuk selanjutnya, saya ingin Ibu menggambarkan situasi yang terjadi saat ini di sekolah Ibu terkait rendahnya minat dari guru untuk mengikuti guru penggerak. Ya, situasi ini tidak hanya di sekolah. Kebetulan saya baru pindah ya ke sekolah baru di SMP Negeri 3 Rengat. Sebelumnya saya di SMP Negeri 2 Rengat. Dan kondisinya sama. SMP 2 dengan SMP 3, eh, guru-gurunya tidak terlalu bersemangat untuk ikut guru penggerak. Karena mereka nggak tahu juga sih, kalau disuruh ini, nantilah gitu kan. Nah, ada yang ikut, cuman tidak seperti yang keinginan kita pengennya banyak ya, yang ingin ikut gitu kan. Karena kalau kita sendiri yang sudah menjalaninya itu banyak sekali sebenarnya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari sana. Setidaknya dengan begitu kurikulum mereka bisa terjalankan dengan baik kalau guru penggerak ini bisa lebih banyak lagi nantinya gitu. Apalagi di SMP itu di Kabupaten Indragiri Hulu, kalau kita ketahui yang ikut CGP itu masih minim dibandingkan guru SD dengan guru SMA gitu. Oke, baik. Nah, dari situasi yang sudah terjadi saat ini, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan untuk situasi saat ini? Ya, yang sudah saya lakukan tentunya mengingatkan teman-teman. Dan selanjutnya saya selalu memberikan informasi melalui grup WA. Bapak Ibu hari ini pembukaan untuk angkatan sekian loh gitu kan. Kemarin seperti angkatan 9, angkatan 10, juga angkatan 11 saya cerewet gitu sama Bapak Ibunya. Angkatan 9 udah buka loh Bapak Ibu, 10 juga, ini udah 11 juga udah buka. Yuk kita ikut gitu kan, ramaikan program ini karena banyak loh yang dapat kita peroleh dari guru penggerak ini gitu, Bu. Jadi sudah ada mengajak dari guru-gurunya untuk ikut program ini. Oke. Nah, kira-kira menurut Ibu Rida, melihat situasi saat ini, faktor apa yang mempengaruhi rendahnya motivasi guru untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini? Mungkin yang pertama, hmm, apa ya, guru-gurunya merasa berada di zona nyaman ya, Bu. Belum bisa keluar dari zona nyamannya. Jadi udah datang ke sekolah ngajar, lakukan yang sudah ada, nggak mau ribet-ribet, mau ikut pelatihan ini, pelatihan itu, gitu kan. Yang penting sudah melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal, nah seperti itu, Bu. Jadi kesadaran dirinya, keinginannya. Kemudian yang kedua, yang mempengaruhi bisa jadi, kalau menurut saya, embel-embelnya kalau guru penggerak ini kan ujung-ujungnya kepala sekolah. Jadi kebanyakan mereka nggak mau ikut guru penggerak, nggak mau lah, saya nggak mau jadi kepala sekolah gitu. Jadi ke situ Iya, iya. hubungnya. Jadi mereka lebih tujuannya ke sana. Padahal kan sebenarnya guru kepala sekolah itu adalah bonusnya ya, Bu, ya. Kalau guru penggerak itu kalau saya perhatikan sendiri gitu. Bukan itu intinya gitu. Tapi pada umumnya mereka takut guru penggerak karena takut ingin jadi kepala sekolah. Oke, berarti memang karena ini ya Bu, karena kan memang sudah dibumingkan kalau yang sudah punya sertifikat bakal jadi pengawas dan kepala Iya, sekolah. Kemudian tadi terlalu nyaman dengan zona saat ini ya Bu ya. Oke, baik. iya. Kira-kira
situasi seperti apa sih yang Ibu Rida inginkan ke depannya? Saya membayangkan guru-guru ini menanti-nanti. Kapan sih Bu Rida buka program apa guru penggerak angkatan sekian gitu. Saya mau ikut nih. Jadi keinginannya mereka yang bertanya kapan bisa ikut itu gitu. Kemudian yang kedua mereka juga penasaran misalnya gitu kan. Bu Rida ikut guru penggerak itu ngapain aja misalnya kan. Jadi ada keinginan saya mereka yang dilakukan ini mau tahu apa yang dilakukan itu belum ada inisiatif dari guru-gurunya gitu Bu, belum Masih pengen dari tahu gitu kan belum. Mungkin masih dari pimpinan Heeh. atau dari guru penggerak yang sudah ada. Iya seperti itu. Jadi belum ada keinginan tadi kan, jadi pengennya inisiatif dari gurunya, cari tahu sendiri juga bisa jadi lebih ingin ikut lagi, dan kemudian lebih banyak lagi tentunya nanti guru penggerak yang ada ikut dari sekolah gitu. Jadi keinginannya seperti itu. Iya. Dan tentunya nanti kalau banyak yang ikut, berarti program ini berjalan dengan baik, semua ilmu-ilmunya bisa diterapkan di sekolah dan sekolah pun semakin maju gitu. Oke, dari situasi yang ingin Ibu bayangkan ke depannya atau yang Ibu harapkan ke depannya, kira-kira apa yang bisa atau apa yang bisa membuat itu bisa terwujud dari situasi yang Ibu bayangkan ke depannya? Apa kira-kira yang bisa membuat itu semua terwujud? Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah juga. Karena kita tahu bahwa sebenarnya program guru penggerak itu juga dihubungkan dengan rapat pendidikan. Jadi kita bisa koordinasi dengan kepala sekolah, saling mengingatkan juga, Pak, sebenarnya guru penggerak itu ngaruh loh Pak untuk rapor pendidikan gitu kan. Mana Pak kalau kita buat kebijakan di sekolah, kalau guru-gurunya harus ikut gitu misalnya gitu. Jadi nilai rapor pendidikan kita bisa naik juga gitu. Jadi kan lebih ke kepala sekolah dulu. Kalau sebenarnya posisinya sekarang ke kepala sekolah bisa koordinasi dengan dinas pendidikan atau Korwil untuk menggerakkan lagi guru-guru yang ada di kecamatannya gitu Ibu. Kira-kira ada gagasan untuk mewujudkan itu? Melakukan sosialisasi mungkin ya Bu. Karena Melakukan kebanyakan guru-guru itu belum tahu apa sih guru penggerak. Jadi melakukan sosialisasi langkah awalnya kepada guru-guru tersebut agar mereka punya keinginan untuk ikut guru penggerak ini. Kalau selama ini kan sosialisasi masih minim, apalagi dari kabupaten atau dari dinas. Jadi sosialisasi lebih lanjut dulu kepada guru-guru. Ibaratnya kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin karena belum kenal kali ya, kayaknya belum ada keinginan untuk ikut gitu. Kira-kira untuk memastikan gagasan tersebut berjalan dengan baik, apa yang perlu Ibu Rida persiapkan? Tentunya saya akan mencoba untuk kerjasama dengan guru penggerak yang ada di kecamatan saya ini. Kami akan coba berkolaborasi nantinya mengadakan sosialisasi tadi dan saling mengingatkan satu sama lainnya agar kegiatan program guru penggerak ini bisa diikuti nantinya bagi guru-guru yang lainnya. Jadi ini itu saja baru Bu yang tertib. Apa yang memastikan kegiatan tersebut bisa berjalan? Yang memastikan ya tentunya nanti kalau kita sudah buat jadwal berarti sudah terlaksana dengan jadwal yang ada. Jadi itu bisa memastikan oh ini udah terjalankan dengan baik gitu. Oke. Apakah ada kriteria yang Ibu inginkan untuk action ini? Kriterianya setidaknya untuk ikut saja dari sekolah yang ada lebih meningkat lagi. Awalnya cuma satu, kemudian ada 2 orang yang ikut, berarti itu udah ada peningkatan. Jadi kriterianya dari yang ikut aja nanti untuk keberhasilan ini ke depannya bagaimana. Oke, baik Ibu Rida. Selanjutnya, kira-kira apa yang Ibu lakukan nantinya setelah sesi ini terjadi? Apa yang ingin Ibu lakukan dengan segera? Kira-kira apa? Eh, yang ingin dilakukan nanti coba untuk berkumpul kembali dengan guru penggerak yang ada di kecamatan aja dulu, bagian terutama untuk yang tingkat SMP.
setidaknya dari angkatan 5, 7, 9, 8, 9 itu udah ada beberapa CGP, guru penggerak yang ada. Nanti kami berembuk mengadakan sosialisasi dengan guru-guru yang ada di kecamatan ini. Dan tentunya nanti kami setelah itu menemui koordinator wilayah, Dinas Pendidikan, dan meminta arahan dan bimbingan juga bagaimana agar program ini bisa berjalan dengan lancar nantinya gitu, Bu. Kira-kira kapan itu kegiatannya dilaksanakan, Ibu Rida? Mungkin kayaknya bulan Juli. Kalau Ya. sekarang masih sibuk-sibuk ujian, periksa nilai. Kalau Juli sibuk PPDB, akhir-akhir Juli lah kayaknya udah masuk sekolah ini. Apakah nanti melibatkan kepala dinas seperti itu? Ya, kalau seandainya lebih menguatkan untuk ibaratnya kalau udah dari paling atas yang menyuruh, itu kan udah ini ya Bu ya. Banyak yang nggak mau ikut, akhirnya mau ikut setidaknya kalaupun itu merasa terpaksa, awalnya terpaksa tapi akhirnya mau gitu. Oke, baik Ibu Rida. Kira-kira apa yang Ibu bisa simpulkan dari kegiatan kita saat ini? Ya, terima kasih Bu Riza dengan pertemuan ini. Alhamdulillah nanti Bu Riza sudah membimbing saya juga dengan mengetahui apa yang harus saya lakukan dan situasi apa yang ada. Ternyata saya juga lebih introspeksi diri lagi sebagai guru penggerak tentunya dari angkatan 7. Kenapa teman-teman rekan sejawat lainnya tidak mau ikut untuk guru penggerak ini? Dan saya coba nantinya akan melakukan sosialisasi bersama teman-teman guru penggerak yang ada di kecamatan dan berkoordinasi dengan Bapak Koordinator Wilayah tentunya dan juga kalau bisa kita juga hubungkan dengan kepala dinas gitu. Kalau kepala dinas berarti udah berhubungan dengan satu kabupaten lagi. Jadi harapan saya nantinya dengan adanya sosialisasi tersebut timbullah kesadaran diri dari para guru yang lainnya untuk bisa ikut program guru penggerak ini. Karena guru penggerak juga tidak hanya embel-embelnya mendapatkan sertifikat saja, tapi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari sana. Gitu, Ibu. Oke, baik. Nah, kira-kira dari sesi percakapan kita tadi, adakah wawasan baru bagi Ibu selama sesi pertanyaan atau sesi coaching tadi? Ya, Kira-kira ada nggak wawasan wawasan? wawasan baru yang saya dapatkan mungkin lebih ke ini, bagaimana saya bisa nantinya berinteraksi dengan orang luar lebih banyak lagi, tidak hanya melakukan sendiri, tapi melakukan koordinasi ke tingkat jenjang yang lebih tinggi gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rida atas sesi bincang-bincangnya hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan semaksimal mungkin demi pembaharuan pendidikan ke depannya. Terima Terima kasih juga kasih. Ibu Riza atas waktunya. Alhamdulillah hari ini Ibu sudah meluangkan waktu kepada saya. Iya, saya izin ada keperluan lain ya Ibu Rida. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, Bu Riza. Iya, Waalaikumsalam Ibu Ade. Iya, masih semangat? Alhamdulillah masih Ah, semangat. oke. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Riza setelah melakukan proses coaching tadi? Dari kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, kalau saya lihat tadi masih muncul dua pertanyaan tertutup yang menyebabkan coach saya tuh agak sedikit bingung mau menjawabnya singkat atau panjang lebar seperti itu. Yang saya lihat tadi kalau tidak salah dua pertanyaan, apakah melibatkan kepala dinas gitu. Nah, Iya, akhirnya coach saya ya ada, terus dia kan harusnya bukan seperti itu. Siapa iya, yang dilibatkan? Nah, seperti iya. itu bunyinya. Kemudian yang kedua tadi eh apa ya? Saya tadi menanyakan pertanyaan kedua tentang pokoknya tadi cuma terjawab sama Bu Rida ya dan tidak seperti itu. Jadi cuma ada masih ada muncul dua pertanyaan tertutup
yang menyebabkan coach saya itu sulit untuk mengembangkannya. Mungkin itu, Ibu. Iya, benar ya Bu Iza. Juga saya tadi juga mau sedikit kalau bisa kita yang memancing koci siapa saja, bukan dari Ibu Riza sendiri yang apakah begitu ya. Kalau bisa hindari. Nah, bagaimana kalau tadi kan pencapaiannya nih Bu, tadi kan kita skala dari 1 sampai 10 kira-kira ada peningkatan. Kalau tadi 5, mungkin sekarang udah 8, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, keren ya Bu Riza. Saya rasa memang sudah sangat baik percakapan coaching Ibu Riza tadi bersama Ibu Rida karena sudah mencakup semua alur tirta yang awalnya sudah menanyakan tujuan dari percakapan coaching Ibu, kemudian dengan mengidentifikasi secara detail ya situasi apa saja, faktor-faktor apa saja, situasi apa yang ingin ke depannya dikerjakan, bagaimana supaya. Nah, di sana juga sudah tertera rencana aksinya, apa saja gagasan yang akan dikerjakan untuk program guru penggerak yang diinginkan oleh Bu Rida. Dan Bu Riza sudah berhasil mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan, memancing pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Rida sehingga Bu Rida juga mendapatkan pencerahan apa yang akan dilakukan ke depannya ya. Boleh saya mengutarakan hasil observasi saya sedikit, Ibu Rida? Iya, Ibu Bu, Riza? silakan. Iya, dari hasil pengamatan saya itu saya merasa sudah sangat keren ya, sudah luar biasa ya Bu Riza. Yang pertama Ibu Riza sudah present, itu hadir sepenuhnya, meluangkan waktu sepenuhnya kepada Bu Rida. Kemudian Ibu Riza juga sudah sabar, tenang, mungkin cuma di sana tadi ada sedikit tergambar mungkin terasa ketakutan pertanyaan ini bisa begitu kan bisa Iya, Bu. menjawab Ini pertanyaan terbuka atau tertutup gitu? benar-benar masih bingung ya masih takut-takut sebenarnya sudah bagus Ya, karena sudah itu keren sudah cuma Bu Riza menjadi, tadi sudah mindsetnya itu sudah berpikir takut oh jangan-jangan ini pertanyaan tertutup tidak mengembangkan jawaban kepada Bu Rida seperti tadi iya, kan apakah tidak nah kalau bisa kita kurangi dengan kata apakah gitu ya kalau bisa apa yang jadi menggunakan kata what tadi ya biar Bu Rida bisa menggali potensi apa yang akan dikerjakannya begitu ya Bu Riza ya. iya, Bu. Oke, secara garis besar sudah sangat bagus, sudah luar biasa ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang selain itu juga pertanyaannya saya rasa sudah sangat berbobot dan mengajak coach Ibu untuk ke arah penyelesaian masalah yang mereka dihadapinya sekarang ya Bu ya. Nah, eh, bagaimana nih Bu komentar Ibu setelah saya berikan umpan balik tadi Bu Riza? Terima kasih Bu Ade dari yang Ibu sampaikan tadi. Memang benar ya, mungkin saya itu karena faktor terbiasa, itu masih terbiasa menanyakan pertanyaan itu ya sebatas ya tidak, itu tertutup, tidak mengungkapkan opini. Makanya saya masih merasa agak canggung seperti itu ya Bu. Namun mungkin nanti ke depannya dari latihan-latihan yang akan saya lakukan, saya akan berusaha berlatih bagaimana menyusun sebuah pertanyaan itu terbuka yang menyebabkan orang yang kita tanyakan itu lebih lebih leluasa memberikan jawabannya. Oke, baik. Berarti apa nih yang Ibu harapkan ke depannya setelah observasi supervisi kita hari ini dalam hal coaching? Ya, saya akan memperbaiki kualitas saya dalam kompetensi tadi, menyusun sebuah pertanyaan terbuka. Kemudian untuk memaksimalkan itu mungkin saya bisa terus-terus berlatih untuk sesi coaching karena memang coaching ini tidak boleh memberikan pertanyaan yang tertutup. Jadi mungkin dengan berlatih saya bisa memaksimalkan itu, Ibu. Oh iya, berarti Ibu ingin memaksimalkan berlatih dalam meningkatkan perform Ibu dalam bercoaching. Kira-kira
dalam situasi apa atau kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakannya gitu loh. Dalam situasi seperti apa? Ya, sesering mungkin saya bisa juga membuat sebuah percakapan coaching sesama guru. Tidak mesti harus dalam suatu kegiatan satu rangkaian coaching, tetapi berlatih dalam percakapan coaching bersama rekan sejawat mungkin juga bisa melatih saya dalam meningkatkan kompetensi saya membuat sebuah pertanyaan terbuka. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Akhirnya kita mendapatkan sama-sama mendapatkan pencerahan dari diskusi dan percakapan kita hari ini, apa yang akan kita lakukan ke depannya ya Bu ya. Semoga kita bisa sama-sama untuk bersemangat untuk menggali lagi wawasan kita tentang coaching ini ya Bu ya. Ya, Oke, Bu terima Ade. kasih Bu Riza atas waktunya karena sudah bersama saya melakukan supervisi hari ini. Sama-sama Oke, Ibu ketemu Ade. lagi mungkin di Terima lain kasih waktu juga. Bu Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.